Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa TS TV 414 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa, untuk kali ini saya akan menanggapi ceramahnya Ustadz Salafi, itu Ustadz Haji Jawas yang paling getol lah ini, Ustadz paling fenomenal, Ustadz yang paling keras ya, paling semangat, Ustadz pentolan Wahabi ini mengomentari ceramahnya di videonya. Tapi sebelumnya perlu kita simak dulu videonya, video beliau tentang pendapatnya orang tentang hujan ya, tentang hujan. Monggo simak videonya. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin ketawa dengar pendapat-pendapatnya ya. Tapi sebelum saya tanggapi ya, perlu saya sampaikan juga terutama kepada saudara-saudara yang ikuti manhaj ya, manhaj katanya ya, manhaj salafi. Tolong nanti kalau komentar ya, komentar yang baik, kemudian simak video ini secara utuh agar tidak salah paham ya. Karena kalau gagal paham akan menimbulkan prasangka, praduga yang tidak diinginkan. Jadi simak videonya secara full dari awal sampai akhir, jangan di skip, ditonton full. Karena video kami ini tidak panjang, tidak sampai setengah jam. Baiklah, saya komentari ya. Tadi yang dikatakan oleh Ustadz Haji Jawas tentang bahwasanya orang yang meyakini, yang mengatakan, berpendapat bahwasanya hujan itu berawal dari awan panas ya, dari air yang menguap ke atas, kemudian jadilah mendung, kemudian mendung itu akhirnya turun menjadi hujan dan turun hujan. Dikatakan kufur. Ini bahaya, saudara. Pendapat yang sedikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit mengkafirkan orang ya. Beda pendapat tidak masalah ya. Kalau sampai mengkafirkan, mengkufurkan, mensyirikkan orang, ini dalilnya mana? Kan begitu. Jadi tentang proses tadi itu ya, teringat berkaitan dengan firman Allah, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kata Allah, saya menciptakan pada tiap sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Benar saya itu. Jadi sebabnya hujan itu apa? Jadi Allah ciptakan sebabnya. Jadi Allah ciptakan sebabnya. Sebabnya apa? Dari penguapan air laut ya.
kemudian menguap ke atas. Ini Allah yang menciptakan penguap. Proses ini ya, Allah yang menciptakan proses. Sebab-sebabnya ini Allah yang menciptakan. Nah, wajahna di kulli syai'in sababa, ini Allah yang menciptakan. Kemudian air uap naik ke atas, kemudian menjadi awan. Dan awan ini juga Allah yang menciptakannya. Kemudian oleh Allah, dari awan ini oleh Allah diturunkanlah hujan. Nah, orang yang ahli bidang ini, ilmu alam seperti ini itu ya, ini meneliti ya. Ya memang kalau meyakini ini atas kekuatannya sendiri, ya kafir memang. Tapi kan kalau meyakini tapi tanpa adanya campur tangan Allah, maka ini kafir. Memang seperti itu. Tapi kalau yang tadi itu seperti itu langsung kafir, itu salah. Ya. Dalam kitab Kharidatul Bahiyah gitu ya. Wa may yakul bil tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahlil milah. Jika orang ini berpendapat, ya, orang yang mengatakan bahwasanya dari air laut kemudian menguap, air laut yang menguap kemudian uapnya ke atas, kemudian jadilah awan, dan awan akhirnya menjadilah hujan. Proses ini terjadi dengan sendirinya. Benda ini berproses dengan sendirinya, maka ini kafir ya. Tapi kalau meyakini semuanya ini adalah hanya Allah yang melakukan, artinya proses ini ya Allah jadikan untuk ini, ya tidak kafir. Jadi kalau bendanya yang diyakini berproses dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah, maka kafir. Seperti itu. Kemudian yakul bil quwwatil mauda'ati fada kabil iyun fala talfafiti. Nah, beda lagi. Allah ciptakan air laut ini menguap ke atas kemudian menjadi awan ya. Dengan kekuatannya awan yang Allah ciptakan ini, kemudian turun hujan. Ini namanya akidah yang bid'ah. Seperti itu. Bukan ujuk-ujuk kalau begitu kafir, kufur, syirik. Aduh. Pemahaman terlalu dini mengkafirkan orang, mensyirik-syirikkan orang ya. Jadi diperinci. Jadi saya ulang, proses itu ya Allah ciptakan, faja'alna di kulli syai'in bersabab Allah. Kata Allah, saya ciptakan bagi tiap-tiap sesuatu sebab. Jadi sebab turun hujan itu ya diproses dari ini. Allah ciptakan. Sebabnya ini Allah yang ciptakan ya. Jadi mulai dari sebabnya, mulai dari air laut menguap, kemudian uapnya dari menjadi awan, dan kemudian jadilah hujan. Ini sebab-sebabnya juga Allah yang menciptakan. Yang menurunkan hujan juga Allah. Kan begitu. Kalau dinyatakan Allah ciptakan uap kemudian menjadi hujan ya, langsung dengan kekuatannya kemudian menjadi hujan, maka ini pendapat tidak kafir tapi pendapat yang bid'ah, pendapat yang salah. Yang benar, sebab-sebab mulai tadi ini dari uap, dari air laut kemudian menguap, kemudian ini Allah semua yang ciptakan, ini tidak kafir. Itu tidak semua langsung ujuk-ujuk pas syirik kafir. Seperti contohnya begini, kita makan. Kalau kita meyakini nasi yang dapat mengenyangkan kita, nasi tidak ada campur tangan Allah, itu kafir. Kalau meyakini Allah memberikan kekuatan kepada kemampuan, atau artinya memberikan suatu efek kepada nasi sehingga nasi itu mengenyangkan manusia, mengenyangkan kita, itu bid'ah. Yang benar apa? Semua ini adalah perantara ya. Allah ciptakan sabab
yang menyebabkan kita kenyang apa? Makan nasi itu sebabkan kita kenyang. Tapi hakikatnya Allah yang mengenyangkan dengan perantara kita makan. Ya begitu. Ya kayak tadi itu. Sebabnya ada, tapi yang menciptakan sebab itu adalah Allah. Seperti itu jalurnya. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, memahami apa yang saya maksudkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Tidak banyak tidak sampaikan. Ya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.